Halo para sobat introvert sekalian. Hari ini kita bakal membahas tentang film Kung Fu Hustle. Film ini adalah film yang diperankan dan disutradarai oleh Stephen Chow. Oke, kalau begitu kita mulai saja filmnya. Pada waktu itu, kekacauan melanda kota Shanghai. Banyak geng yang berkuasa dan salah satunya adalah geng Kapak Merah yang sangat ditakuti, yang diketahui oleh Kak Sum. Tanpa adanya penegak hukum, polisi pun takut pada geng. Rakyat miskin hanya bisa hidup di kampung orang miskin. Contohnya adalah rumah susun kandang babi yang dihuni rakyat dari berbagai latar belakang. Rumah susun ini dimiliki oleh seorang juragan yang bejat dan istrinya yang sok berkuasa. Suatu hari, datang dua orang pembuat masalah, Sing dan Bon, yang datang ke dusun meniru anggota geng Kapak untuk memeras orang-orang. Dan parahnya, mereka gagal. Sing pun menantang orang-orang di sana. Dan karena melihat tubuh yang kekar-kekar, Sing pun mulai takut. Dan karena ulah Sing yang melempar kembang api malah mendatangkan geng Kapak yang sebenarnya. Akibat ulah Sing dan Bon, pemukiman babi pun diserbu oleh geng Kapak Merah. Akhirnya geng Kapak Merah dikalahkan oleh 3 orang gila, yaitu si kuli, si ahli tendangan 12 jurus, si penjahit ahli jurus tangan besi, dan tukang mie si ahli jurus tongkat 6 penjuru. Sing dan Bone pun ditangkap oleh Kak Sum karena membuat masalah dan mempermalukan geng Kapak di mata umum. Mereka lolos dari kematian ketika Sing mengutili gemboknya dengan cepat. Ketika mereka digantung, Sing meminta Kak Sum untuk menjadikannya dan Bone anggota geng Kapak. Kagum dengan keahlian mengutili kunci Sing, Sum lalu mengatakan kalau Sing berhasil membunuh 1 orang, ia akan diangkat menjadi anggota geng Kapak. Esoknya mereka kembali ke dusun kandang babi untuk membunuh si ibu juragan, tapi gagal total. Karena suatu tindakan yang bodoh, mereka berpencar dan lolos dari amarah si ibu juragan. Sing yang cedera parah dan bersembunyi di atas mimbar lampu lalu lintas, di mana cederanya terobati. Selama pemulihan, tanpa sadar Sing menonjok sisi besi dari mimbarnya, meninggalkan bekas yang dalam untuk tangannya. Setelah pulih, Sing bertemu Bone kembali, tapi tidak bisa menjelaskan perasaan anehnya Sing. Sing dan Bone meratapi kegagalan di jalanan. Sing pun curhat soal masa kecilnya, di mana dia menghabiskan uang tabungannya yang sangat sedikit untuk membeli buku panduan jurus tapak Buddha dari seorang pengemis dengan tujuan menjaga kedamaian. Ia pun berlatih secara otodidak, tetapi ketika ia harus membantu seorang gadis bisu yang sedang dikerumuni oleh pengganggu yang berusaha mencuri lollipop si gadis buta, ia dikalahkan, bahkan dikencingi. Sing pun menyimpulkan kalau orang baik tak pernah menang dan memutuskan untuk menjadi seorang kriminal. Setelah curhat, mereka mencuri es krim dari seorang pedagang jalanan. Mereka pun pergi dan tertawa secara gila saat mereka kabur pakai tram. Marah karena kekalahan geng Kapaknya, Kak Sum menyewa sepasang pemain kecapi yang merupakan pembunuh profesional yang memakai kecapi yang ada sihirnya. Marah karena kekalahan geng Kapaknya, Kak Sum menyewa sepasang pemain kecapi yang merupakan pembunuh profesional yang memakai kecapi yang ada sihirnya. Mereka menyerang dusun di malam hari ketika Koli, penjahit, dan Donat bersiap berangkat. Karena bertempur dengan geng Kapak, trio itu kewalahan dan menggerakkan hati tuan dan ibu juragan yang ternyata ahli kungfu dengan keahlian yang lebih tinggi. Meski geng Kapak dan para pembunuh kabur, tetapi trio itu menderita cedera fatal. Koli menjadi cacat, si penjahit mati karena luka tusuk, dan Donat mati karena trauma.
Tuan dan Ibu Juragan pun mengevakuasi apartemen untuk keamanan penghuninya. Tanpa kemajuan yang berarti, Sing menjamret si gadis pedagang es krim, hanya untuk menyadari kalau si pedagang es krim itu adalah gadis bisu yang merupakan teman masa kecilnya. Si gadis bisu pun menawarkan permen yang dulu pernah ia coba berikan sebagai tanda terima kasih. Tetapi Sing menolaknya. Bahkan permen itu pun dilempar ke tembok dan kabur. Setelah dia dan Bone berpisah, Sing pun dijemput oleh geng kapak. Di adegan ini, kita melihat bahwa Sum menyuruh Sing untuk pergi ke rumah sakit jiwa untuk membebaskan Beast, yang konon katanya adalah pembunuh top dunia. Sing membebaskan Beast dan membawanya ke kantor Sum. Si pembunuh top dunia membuat bingung orang-orang karena sikapnya yang sembarangan dan penampilan yang acak-acakan. Tetapi setelah Beast membuktikan dirinya dengan menghentikan peluru yang ditembakkan ke arahnya, para gangster langsung menunduk hormat. Beast pun pergi dan menghadapi bapak dan ibu juragan di rumah judi yang menunggu untuk membunuh Sum dan orang-orangnya. Bapak dan ibu juragan berkelahi dengan Beast sambil menghancurkan rumah judi. Mereka bertiga berhenti karena terkunci. Sing langsung masuk dan dengan mengabaikan perintah Sum untuk membunuh bapak dan ibu juragan, malah memukul Beast dengan kaki meja. Karena marah, Beast membebaskan diri dan meninju Sung. Sebelum bisa memberikan pukulan maut, bapak dan ibu juragan mengambil tubuh Sing yang sedang tak sadarkan diri dan membawanya kabur. Sum dengan kesal menyalahkan Beast karena membiarkan bapak dan ibu juragan kabur, serta Sing lolos, dan Beast malah membunuh Sum sebagai balasannya. Di rumah susun kandang babi, Sing saat sedang diperban dari kepala sampai kaki dan diobati dengan pengobatan Cina, mengalami metamorfosis. Ia pulih dengan cepat karena aliran Qi-nya dan potensi laten ahli kungfu yang ia miliki langsung terwujud karena telah dikalahkan Beast. Sebuah perkelahian pun terjadi di mana Beast menggunakan jurus kungfu katak untuk menerbangkan Sing. Lagi-lagi karena jurusnya Beast, aliran Qi Sing bertambah sehingga semakin kuat. Dan setelah ia kembali ke bumi, ia melakukan jurus tapak Buddha yang membuat Beast kalah dan meninggalkan bekas telapak tangan yang besar di tanah. Setelah sebuah usaha yang sia-sia untuk mengalahkan Sing, Beast mengaku kalau Sing adalah petarung yang lebih baik. Beberapa lama kemudian, Sing dan Bone pun membuka toko permen. Dan saat tukang es krim yang bisu lewat, Sing keluar menemuinya, berubah menjadi anak kecil dan rujuk. Saat mereka kembali ke toko, seorang anak yang berjalan keluar toko permen bertubrukan dengan pengemis yang pernah menawarkan Sing buku tentang tapak Buddha. Awalnya si bocah berjalan begitu saja, tetapi si pengemis menawarkan dia beberapa buku bela diri yang lain. Si bocah pun menantangnya.